Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas kasus dua benda yang menerapkan hukum Newton dan gaya gesekan. Nah ini saya punya dua benda ya. Jadi M1 dan M2 ya. Ini M1, ini M2 ya. Nah, pertanyaannya berapakah percepatan dari kedua benda ini? Nah, oke ya, menarik. Nah, pertama kita analisis dulu ya, atau tinjau dulu benda satu ini. Kita tinjau ini, kita bagi satu persatu. Kenapa? Karena kalau kita bekerja dengan tegangan tali lebih mudah, langsung kita pisah-pisah seperti ini ya. Oke ya, saya taruh di sini untuk benda satu. Maka saya tulis ulang di sini diagram kerjanya ya. Nah, tali satu ini ditarik oleh gaya tegangan tali sebesar T1 ya. Jadi ini T, ya ini T1, nah ini T2 ya. Jadi dia ditarik oleh T1. Kemudian dia memiliki gaya gesekan ya. Anggap ini bukan licin ya, jadi ada gaya gesekan sebesar F. Nah, dia karena menyentuh meja, maka dia memiliki tekanan, bukan tekanan ya, gaya yang diberikan ke meja sebesar W1. Karena meja ini melawan ya, bereaksi ya. Meja ini bereaksi dengan memberikan gaya normal ke atas ya, berlawanan arah tapi besarnya sama dengan W1. Nah, ini kira-kira diagram gayanya. Nah, maka kita sumbu Y dulu, sigma Fy ya. Kita analisis pada sumbu Y. Ingat, di sumbu Y benda ini tidak naik turun ya, dia diam saja. Artinya hukum pertama itu digunakan, sigma Fy sama dengan 0 karena dia tidak pergerakan. Oke, berikutnya kita anggap ke arah itu positif ya, ke bawah itu negatif, Y positif negatif. Maka N min W1 ya sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan W1. Artinya M1 kali G. Nah, ini G normal sudah ketemu. Sekarang kita pada sumbu Y, sumbu X, sigma Fx. Nah, ini sama dengan, lihat, awalnya kan benda ini sistemnya diam. Nah, ketika dilepas, maka kita anggap M lebih besar ya, maka dia akan bergerak. Dia akan bergerak ya ke sini. Artinya dari diam ke bergerak, artinya menggunakan hukum kedua. Ada percepatan di situ ya, maka M1 kali A1. Nah, gitu kira-kira. Fx-nya ke arah geraknya itu positif ya, ini negatif. Artinya T1 ya min F sama dengan M1 kali A1. Nah, F itu rumusnya mu K, karena dia bergerak ya, berarti mu K kali N. Mu K, N-nya masukkan kali M1 kali G. Maka T1 min mu K M1G sama dengan M1A1. Nah, T1 sama dengan ini saya pindah ruas ke kanan, jadinya M1 kali A1 plus ya, karena tadi min jadi plus mu K kali M1 kali G. Nah, ini saya sudah memperoleh T1. Sekarang kita tinjau untuk benda 2 ya. Benda 2 itu saya gambar ulang di sini. Nah, dia ada dua komponen ya. Gaya pertama dia gaya berat W2, terus ditahan oleh atau dilawan oleh T2 yang arahnya ke atas. Kenapa ke atas? Karena kalau di T2 ke bawah, wah ini dia lebih cepat lari jatuh bebas, nggak mungkin kan. Nah, maka dia ditahan oleh T2. T2 ini berasal dari T1, T1 dari M1 gitu kira-kira. Nah, maka kita pertama sigma Fy ya. Karena sigma F tidak perlu kita analisis karena tidak ada gaya di sini ya, dan tidak menyentuh bidang. Maka sigma Fy sama dengan, nah, ingat dia bergerak ke bawah, dari diam ke bergerak. Jadi arahnya gini, kita anggap ya gerak bawahnya itu positif mengikuti arah W, ke atas itu negatif. Arah gaya ke atas negatif, arah bawah ke positif. Maka ini dari bergerak ke diam, maka dia menggunakan hukum kedua. Berarti M2 kali A2. Nah, masukkan komponen gayanya yang positif dulu, W2. Nah, min, ya ini min T2 ya, karena dia negatif.
sama dengan M2 kali A2. Nah, T2-nya saya pindah ke kanan, T2 sama dengan, ini saya pindah ke kiri, jadi W2 min M2 kali A2 ya. Maka T2-nya adalah, W2-nya saya uraikan menjadi M2 kali G min M2 kali A2. Nah, ada kata kunci ya, artinya di sini jika ya katrol licin ya, artinya T1 sama dengan T2. Nah, gitu ya. Kalau nggak licin nanti dia ada momen inersianya, ada torsinya ya, tau sama dengan I alfa ya. Itu akan dibahas di materi yang lain. Maka kita bisa masukkan ini dan ini. T1 sama dengan T2, maka T1 saya masukkan dulu. M1A1 plus mu K M1G ya sama dengan T2 M2G min M2A2. Nah ya, jelas ya. Nah sekarang saya ini lagi perjelas lagi, jika ya talinya itu tidak melar ya, atau tidak memanjang ketika diberi beban, artinya talinya tegar, tidak mengalami perubahan panjang, maka dipastikan A1 itu sama dengan A2 atau sama dengan A ya. Ini indeksnya saya rubah menjadi A semua, jadi A1 saya ganti A, A2 saya ganti A, maka M1 kali A plus mu K kali M1G sama dengan M2G min M2A. Nah gitu ya. A-nya saya pindah ruas ke kanan, yang G-nya ke kiri, ini ke kiri, ini ke kanan. Jadi M1A plus, ini kan min tadi, plus M2A sama dengan M2G. Nah, ini saya pindah jadi min mu K kali M1 kali G. Nah, A-nya saya taruh di luar, jadi M1 plus M2 ya. Sama dengan, ini G-nya saya taruh di luar juga. M2 min mu K M1 dikali dengan G. Nah, artinya A itu sama dengan M2 min mu K kali M1 ya, per M1 plus M2. Nah, boleh saya taruh G di sini, nggak masalah ya. Nah, inilah percepatannya. Nah, jika ada pertanyaan ya, jika ya, misalkan jika M1 itu 2 kilo, M2 itu 8 kilo, dan mu K artinya Goffin gesek beda meja itu dengan balok itu sebesar 0,15, maka A-nya berapa? Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Maka M2-nya 8 min 0,15 dikali M1-nya 2 ya, kali 2 per M1 tambah M2, 8 tambah 2 dikali dengan G. G tidak disuruhnya, kita pakai 10 saja. Maka 0,15 kali 2 itu 0,3 ya. Jadi saya taruh di sini A sama dengan 8 min 0,3 per 10 kali 10. 10-nya saya coret, jadi A sama dengan 8 dikurangi 0,3 sekitar 7,7 M per S kuadrat. Nah gitu ya, jadi sangat mudah mengerjakannya. Jadi percepatan sistem itu 7,7 M per S kuadrat. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.